Cek, tes, 1 2 1 2 3. Oke, you ready? Scooby-Doo pop. En la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Film ini dimulai dengan memperlihatkan pintu masuk tol yang telah diblokade akibat terjadinya sebuah kebocoran wabah biologis dari sebuah pabrik di daerah Jinyang. Para petugas berkata bahwa itu hanya kebocoran kecil, jadi masyarakat sipil tidak perlu takut. Daerah yang terkena wabah biologis telah dikarantina oleh pemerintah dan Menteri Kesehatan agar wabah tersebut tidak menyebar kemana-mana. Setiap kendaraan yang lewat akan disemprotkan dengan cairan khusus. Tak lama setelah itu, terdapat mobil pick-up yang masuk ke daerah Jinyang dan secara tidak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas. Supir itu pun turun untuk mengecek hewan yang tadi ditabrak. Tahu kalau rusa itu sudah tewas, pada akhirnya supir itu langsung pergi dari sana. Tak lama setelah supir itu pergi, tiba-tiba rusa tersebut bangun dengan mata yang sudah berubah menjadi putih. Sedikit informasi bahwa rusa itu sudah berubah menjadi zombie akibat kebocoran wabah. Kemudian, scene berganti pada seorang pekerja kantoran bernama Sok-woo. Sok-woo adalah seorang pria pekerja keras dan memiliki sifat egois. Sifat egoisnya tersebut membuat sang istri muak dan lebih memilih untuk pisah rumah dengan Sok-woo. Kini, Sok-woo tinggal bersama ibunya dan anaknya yang bernama Suan. Dirinya selalu saja sibuk dengan pekerjaannya. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke Busan dengan menggunakan kereta KTX 101 di stasiun Seoul. Di saat mereka semua sudah berada di kereta, tiba-tiba saja seorang wanita dengan gelagat aneh masuk pada kereta tersebut dan langsung bersembunyi di salah satu kamar mandi. Orang ini telah terinfeksi dan sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Pasti banyak pertanyaan dari kalian, kenapa virusnya bisa menyebar di daerah Seoul, padahal wilayah Jinyang sudah dikarantina lebih awal? Jawabannya adalah dari rusa yang ada di awal cerita tadi. Rusa itulah yang telah menyebarkan virus tersebut ke berbagai daerah dengan cara menggigit para warga. Oke, balik lagi ke cerita. Saat Suan sedang duduk santai, dirinya melihat salah satu karyawan stasiun kereta telah diserang dengan cara yang aneh. Ia pun ingin memberitahu pada Sok-woo, tapi saat itu Sok-woo sedang tertidur. Karena Suan ingin ke kamar mandi, ia pun segera pergi ke toilet tanpa memberitahu ayahnya. Saat Suan ingin ke toilet, petugas kereta api menemukan penumpang gelap seorang tunawisma yang sedang bersembunyi di toilet. Tunawisma ini kita sebut saja sebagai Tono. Tono terus bergumam bahwa semua orang akan segera mati. Karena toilet itu dijadikan tempat bersembunyi oleh Tono, Suan pun pergi mencari toilet yang lain. Saat ia menemukan toilet yang lain, lagi-lagi toilet itu dijaga oleh pria bernama Sangwa yang sedang menunggu istrinya bernama Song Kyung. Pada akhirnya, Suan mencari toilet yang letaknya lumayan jauh dari tempat duduknya. Sementara itu, Sok-woo tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa Suan tidak ada di sampingnya. Tak lama setelah itu, Sok-woo ditelepon oleh salah satu karyawannya yang berkata bahwa terjadi penyerangan yang aneh di sekitar Seoul. Terlihat di TV menyiarkan bahwa terdapat penyerangan besar-besaran yang membuat semua warga panik. Di lain sisi, wanita yang sudah terinfeksi mulai berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di kereta. Semua orang panik dan berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Saat itu, Sok-woo sedang mencari putrinya di setiap toilet. Lalu, ia melihat dengan matanya sendiri bahwa para zombie menyerang manusia yang ada di depannya.
Suan yang ternyata ada di belakang ayahnya langsung memanggilnya untuk segera pergi dari gerbong ini. Setelah mereka berhasil ke gerbong yang aman, terjadi sedikit cekcok antara Sangwoo dengan Seokwoo karena sebelumnya Seokwoo dengan sengaja menutup pintu gerbong di saat Sangwoo dan Songkyung ingin masuk ke dalam gerbong yang aman. Hal itu dilakukan oleh Seokwoo karena dia diprovokasi oleh penumpang lain. Setelah kejadian mengerikan itu, semua orang yang ada di gerbong kebingungan dengan makhluk apa yang mereka hadapi. Tak lama setelah itu, Seokwoo mendapatkan telepon dari ibunya yang ternyata ibunya telah terinfeksi dan akan berubah menjadi zombie. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka tidak akan berhenti di stasiun Chonan karena situasi yang tidak memungkinkan. Seluruh media kini menyoroti pandemi zombie yang telah menyebar ke seluruh wilayah Korea Selatan. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka akan berhenti di stasiun Daejeon karena mereka semua akan diamankan oleh pihak militer yang berjaga di sana. Tak lama setelah itu, Seokwoo menelpon temannya yang bernama Letnan Min untuk menanyakan apakah stasiun Daejeon masih aman. Letnan Min menjawab bahwa setelah sampai di sana mereka akan dikarantina. Setelah sampai di stasiun, Yeon-suk yang merupakan kepala perusahaan Stallion Express menemui masinis dan memberitahu bahwa kota Daejeon telah dikarantina. Yeon-suk pun meminta mereka untuk pergi ke Busan karena rutenya belum ditutup. Tetapi masinis ingin menyelamatkan orang-orang yang masih ada di stasiun terlebih dahulu. Di sisi lain, setelah penumpang turun dari kereta, mereka pun segera masuk ke dalam stasiun untuk segera diamankan. Tetapi mereka melihat seluruh tentara yang berjaga telah berubah menjadi zombie. Keadaan pun menjadi tambah parah dan kacau balau. Putrinya hampir saja tergigit zombie. Untung saja di sana Sangwoo berhasil menyelamatkannya. Songkyung membawa Suan kembali ke kereta, sedangkan Sangwoo dan Seokwoo berpisah dari yang lainnya karena mereka berusaha menutup pintu agar zombie tidak mengikuti mereka. Namun hal tersebut tidak berhasil karena pintu kacanya tiba-tiba pecah. Kini tersisa Seokwoo, Sangwoo, dan Yeongguk yang berusaha untuk masuk ke dalam kereta yang berjalan. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil masuk ke gerbong nomor 9. Mengetahui hal tersebut, mereka bertiga berencana untuk menerobos 3 gerbong penuh zombie untuk menyelamatkan mereka yang berada di gerbong 13. Dengan bersusah payah, pada akhirnya mereka berhasil sampai pada gerbong 13. Di sini mereka berencana agar melewati satu gerbong lagi untuk sampai ke gerbong 15, di mana tempat tersebut merupakan tempat para penumpang yang masih selamat. Lalu Yeongguk memberitahu Jinhae bahwa dirinya dan orang yang selamat lainnya akan pergi ke gerbong 15. Jinhae pun senang dan segera memberitahu semua penumpang yang ada di gerbong 15. Lalu salah satu penumpang bernama Yeon-suk menolak untuk memasukkan para penumpang dari gerbong lain karena ia berpikir mungkin saja mereka sudah terinfeksi oleh virus zombie. Sementara itu, mereka semua dari gerbong 13 berusaha melewati gerbong yang penuh zombie. Seokwoo pun mulai menyadari bahwa para zombie tidak dapat melihat mangsa di dalam kegelapan. Tapi sialnya, Tone secara tidak sengaja menginjak kaleng sehingga para zombie menyadari keberadaan mereka semua. Ketika sudah sampai di gerbong 14, ternyata pintu menuju gerbong 15 dengan sengaja dikunci oleh Yeon-suk dan para penumpang lainnya agar mereka tidak bisa masuk. Di sini, orang-orang yang berada di gerbong 15 dengan tega dan sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Akibat dari ulah penumpang di gerbong 15, Yeongguk bersusah payah untuk memecahkan pintu kaca yang menghalanginya. Songkyung yang melihat pengorbanan suaminya hanya bisa menangis. Ketika mereka sudah berhasil masuk ke dalam gerbong 15, Seokwoo tidak segan-segan memukul Yeon-suk karena dirinya tahu orang inilah yang telah menghasut para penumpang. Para penumpang di gerbong 15 meminta mereka untuk pergi ke gerbong depan karena penumpang lain takut jika mereka terinfeksi. Setelah mereka pergi ke gerbong depan, para penumpang di gerbong 15 selalu mengikat pintu dengan menggunakan kain, yang tujuannya agar Seokwoo dan yang lain tidak bisa membuka pintu. Ketika para penumpang sibuk untuk mengikat pintu dengan menggunakan kain, tanpa mereka sadari, Nenek Jonggil membuka pintu gerbong yang di dalamnya penuh dengan zombie. Seketika, para zombie langsung menghabisi para penumpang lainnya. Sementara itu, mereka yang berada di gerbong depan hanya bisa menyaksikan karma yang menimpa para penumpang di gerbong 15. Kemudian, Seokwoo menerima telepon dari karyawannya yang bernama Kim.
Kim memberi informasi bahwa semua kejadian yang menimpa seluruh kota Seoul terjadi akibat proyek yang dijalankan Seokwoo, yaitu YT Biotech yang mengalami kebocoran. Kim dan Seokwoo pun merasa bersalah karena proyek mereka yang telah menimbulkan kekacauan dan kematian banyak orang. Tak lama setelah itu, kereta yang mereka tumpangi terhambat di stasiun Daegu. Masinis pun memberi pengumuman untuk segera keluar dari kereta dan pergi menggunakan kereta baru. Mereka pun segera keluar menuju jalur kiri. Di saat mereka mencari kereta lain, tiba-tiba saja terjadi kecelakaan kereta yang membuat Yongguk dan Jinhye terpisah dengan yang lainnya. Kemudian Yongguk dan Jinhye mencoba mencari jalan lain untuk mencari Seokwoo dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba saja Yeonsuk datang dan langsung mendorong Jinhye ke arah zombie, sehingga hal tersebut membuat Jinhye menjadi terinfeksi. Yongguk pun kaget dan mencoba menolong Jinhye, namun semuanya sudah terlambat. Jinhye telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Yongguk. Setelah Yeonsuk mencelakai Jinhye dan Yongguk, ia pun segera menuju ke kereta baru. Saat ia hampir sampai ke kereta, tiba-tiba saja ia terjatuh dan zombie mulai berdatangan ke arahnya. Masinis kereta yang mengetahui Yeonsuk dalam bahaya mencoba untuk membantunya. Tetapi lagi-lagi Yeonsuk dengan sengaja mengorbankan masinis agar dirinya bisa selamat dari kejaran zombie. Sementara itu, Seokwoo, Suan, Songkyung, dan Tono hampir tertimpa kereta yang penuh dengan zombie. Lalu Seokwoo melihat sebuah celah kecil yang bisa mereka lalui untuk pergi dari kereta yang hampir jatuh. Tetapi para zombie yang kelaparan berhasil memecahkan kaca kereta. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan, si tunawisma rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Menyadari bahwa para zombie akan mengejar mereka, akhirnya mereka berusaha keras untuk sampai ke kereta. Singkat cerita saja, mereka akhirnya berhasil naik ke kereta. Tetapi di dalam kereta, ternyata Yeonsuk sudah berubah menjadi setengah zombie karena tadi dirinya terkena gigitan. Seokwoo pun mulai bertarung dengannya. Tetapi di dalam pertarungan itu, Seokwoo tidak sengaja terkena gigitannya, yang menyebabkan dirinya terinfeksi. Sebelum berubah menjadi zombie, dirinya lalu memberitahu Songkyung tentang tuas rem dan menyuruhnya untuk menarik tuas itu ketika nantinya mereka sudah sampai di kota Busan. Suan yang melihat ayahnya telah terinfeksi menjadi sangat bersedih dan meminta ayahnya untuk tetap berada di sisinya. Namun demi menyelamatkan putrinya, Seokwoo pun mengucapkan kata-kata perpisahan dan langsung menjatuhkan dirinya dari kereta. Kini hanya tersisa berdua, yaitu Songkyung dan Suan yang akan melanjutkan perjalanannya ke Busan. Mereka berhenti di sebuah terowongan yang gelap dan berjalan menuju wilayah perbatasan Busan. Di perbatasan, terdapat beberapa tentara yang sedang menjaga agar zombie tidak bisa masuk. Awalnya para tentara mengira bahwa mereka adalah zombie. Untung saja Suan bernyanyi untuk menghormati pengorbanan ayahnya dan orang-orang yang telah menyelamatkan mereka berdua. Akhirnya para tentara menyadari bahwa mereka adalah manusia dan langsung membawanya ke tempat yang lebih aman. Dan cerita pun selesai. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.